Oke ya, bertemu kembali di channel saya. Kali ini saya akan membuat simulasi sederhana tentang transistor sebagai penurun tegangan DC ya. Jadi fungsi dari transistor ini nanti adalah untuk menurunkan tegangan DC, misalnya dari tegangan 12 volt ke tegangan yang lebih rendah sesuai dengan yang kita butuhkan. Sebenarnya sistem ini sudah mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem penurun tegangan inverter ya, atau buck converter. Namun untuk pemula ini sangat penting sekali ya. Oke, langsung saja. Di sini sebagai contoh saya menggunakan transistor NPN. Di mana nanti tegangan akan masuk ke kolektor dan keluarannya dari emitor. Dan tegangan keluaran itulah yang akan kita gunakan. Oke. Di sini kita butuhkan sumber tegangan DC 12 volt ya. Tegangan ini bisa berasal dari adaptor atau switching regulator ataupun dari aki ya. Oke. Kemudian untuk memudahkan simulasi kita gunakan switch ya. Oke, langsung kita hubungkan saja kutub positif sumber tegangan, kita hubungkan ke kolektor. Ya, kemudian output nantinya di sini ya, di emitor. Setelah itu, supaya transistor ini bisa berfungsi sebagai penurun tegangan, kita membutuhkan dua buah resistor ya, masing-masing 330 ohm dan 1K5 ya. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita tempatkan di sini. Kedua resistor ini kita hubungkan ke basis transistor ya. Ini kaki satunya kita hubungkan ke kolektor, kemudian di sini kita hubungkan ke ground ya. Ya. Kita hubungkan ke ground, kemudian kutub negatif atau tegangan negatif dari sumber tegangan ini juga kita hubungkan ke ground. Ya, dengan rangkaian sederhana ini sebenarnya kita sudah bisa menurunkan tegangan ya. Tegangan ini sudah pasti turun dari 12. Kita coba simulasikan, tapi sebelum itu kita gunakan DC voltmeter ya. 3 buah DC voltmeter yang kita pasang di sini. Kemudian di sini di emitornya dan juga di basis ya. Ya. Dan ketiga voltmeter ini kita hubungkan ke ground. Oke. Kita bisa simulasikan sekarang. Kita tekan saklar ini ya untuk menghubungkan tegangan atau sumber tegangan. Ya, di sini terlihat sumber tegangan sudah masuk ke kolektor dan besarnya tegangan adalah 12 volt. Kemudian karena basis ini sudah mendapatkan tegangan dari R1 ini, maka besarnya tegangan di basis ini 9,8 volt. Dan karena fungsi transistor ini atau fungsi basis dari transistor ini adalah ibarat kran, maka
tegangan akan mengalir ya ke emitor, dan besarnya ini ditentukan oleh besarnya tegangan basis, dan selisihnya sekitar setengah volt. Jadi di sini terbaca 9,8 di basis dan emitor adalah 9,3 volt. Ya. Kemudian jika kita ingin atau menginginkan tegangan keluaran ini lebih kecil dari 9 volt, maka kita hanya perlu mengecilkan nilai dari resistor R2 ini. Ya. Kita paralelkan saja. Kita tidak perlu mengganti R2 ini, tapi kita paralelkan dengan sebuah resistor yang lain. Misalnya nilainya 470 ohm ya. Ya, kita paralelkan saja seperti ini. Oke, kita simulasikan lagi. Ya, terlihat tegangan di emitor menjadi 5 volt ya, yang tadinya 9 volt. Jadi untuk mengecilkan tegangan di emitor atau keluaran ini, kita hanya perlu mengecilkan nilai resistor di titik basis yang mengarah ke ground ya. Namun sistem ini punya kelemahan ya, di mana tegangan keluaran atau di emitor ini dia akan mengikuti besarnya tegangan di kolektor atau tegangan masuk ya. Misalnya tegangan atau sumber tegangan ini naik menjadi 15 volt, maka di emitor pun akan berubah. Kita ambil contoh, misalnya 12 ini kita naikkan menjadi 20 volt. Kita simulasikan lagi ya. Maka dengan rangkaian seperti ini tadi, nilai resistor seperti ini, tegangan di emitor naik menjadi 9,87. Jadi rangkaian ini mempunyai kelemahan seperti itu tadi ya, yaitu tegangan keluaran tidak stabil karena dia bisa naik turun mengikuti naik turunnya sumber tegangan. Oke. Dan ada cara supaya tegangan di keluaran ini atau di emitor bisa stabil dan tidak terpengaruh oleh tegangan masukan, yaitu dengan cara kita gunakan sebuah alat yang bernama dioda Zener ya. Ya. Dioda Zener Oke, kita ambil contoh diode Zener dengan nilai 5,6 volt. Sebenarnya dengan kita menggunakan diode Zener ini, maka R2 dan R3 ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Tapi untuk simulasi ini hanya R3 ini saja yang kita hapus ya. Dan kita ganti dengan diode Zener ini. Kita hubungkan atau kita paralelkan dengan R2. Ya, kemudian kita simulasikan lagi. Oke. Jadi tegangan di emitor ini akan selalu mengikuti besarnya tegangan basis ya, dan basis ini akan selalu mengikuti besarnya nilai dari Zener. Jadi walaupun tegangan masukan ini berubah dari 9, 12, 15 ataupun 20 volt, jika diode Zener yang kita gunakan 5,6, maka tegangan di titik basis ini pasti akan tetap di 5,6 ya.
Oke, kita buktikan sumber tegangan yang tadinya 20 volt dan menghasilkan 5 volt kita turunkan menjadi 9 volt. Kemudian kita simulasikan lagi. Ya. Jadi walaupun sumber tegangan ini menurun menjadi 9 volt, ya, nyatanya di emitor ini masih tetap nilainya atau besarnya tegangan tetap di 5,1 volt. Dengan kata lain, tegangan output ini tidak dipengaruhi oleh naik turunnya tegangan input. Ya. Namun walaupun seperti itu teorinya, diusahakan beda atau selisih tegangan antara masukan dan keluaran itu jangan terlalu jauh ya. Karena jika selisih tegangan terlalu jauh itu akan mengakibatkan transistor ini sangat panas sekali. Ya, saya rasa cukup sekian. Semoga simulasi sederhana ini bisa membantu pemahaman tentang transistor bagi pemula ya. Oke, terima kasih.